apakah udah tahu energinya? Total energinya langsung apa yang harus dihitung adalah untuk pembagian zat gizi makronya, ya. Makronya untuk karbohidrat 50 di range tersebut, ya. Lemak 20-25, protein 10-20. Tentukan range-nya yang mana yang mau dipakai, ya. Kemudian nanti tentukan jumlah penukar sesuai nilai zat gizi makro dan bikin distribusi dari standar makanan, ya. Kita langsung hitung, ya. Misal karbohidrat kita membuatnya adalah 60%, ya. 60% dari kebutuhan, maka 60% dikali kebutuhannya tadi energinya, ya, 1700 dibagi 4 kilokalori. Kenapa dibagi 4? Karena 1 gram karbohidrat adalah 4 kalori, ya, maka dibagi 4. Jadi dapatlah 255 gram karbohidrat. Oke, kebutuhan karbohidratnya 255, ya. Kemudian protein kita ambil misalnya 15%, karena ini misalnya untuk remaja kasusnya, atau untuk anak yang kebutuhan proteinnya tinggi, ya. Jadi kita ambil range tertinggi, ya. Nanti kalau orang dewasa ambilnya range terendah aja 10 misalnya. Tapi jangan bikin nanti range itu mengambil 13,35%. Itu mah namanya nyusahin diri sendiri, ya. Jadi jarang kita pakai range itu yang tengah-tengah berkoma-koma gitu, nggak pernah, ya. 13,5, tapi kamu masih ditanya sama dosennya, kenapa kamu ambil 13,5%? Karena ketika ngambil range mau terbawah terendah itu juga ada alasannya biasanya. Kan? Misalnya ambil range karbohidratnya terendah 60%, kenapa? Karena pasien dewasa, dia overweight, obesitas, misalnya mau menurunkan berat badan. Lemaknya kenapa range terendah juga sama seperti itu misalnya, ya. Atau misalnya pada ibu hamil yang menyusui ambil range-nya proteinnya tertinggi karena ini kasusnya dari ibu hamil misalnya, ya. Jadi harus ada justifikasi. Nah, kalau di koma-koma gitu biasanya terjadi kalau apa? Kalau kamu menghitung nanti di kasus DPI gitu, ya, ataupun di kasus yang anak, yang menghitung kebutuhannya itu zat gizi makronya itu nggak pakai persentase, tapi pakai misalnya gram per kilogram berat badan, ya. Jadi pasti nanti akan nemu, karena kalau misalnya di setiap kasus kamu belajar di setiap kasus gitu, ya, penyakit ataupun di satu group of age di dalam kehidupan, kamu pasti akan dikasih teori untuk pembagian zat gizi makronya ini yang biasanya dilakukan pada ibu hamil atau ibu menyusui atau anak gitu, ya, dewasa dan lansia. Bisa jadi presentasinya ini berbeda-beda sesuai dengan penyakitnya misalnya, atau sesuai dengan age groupnya, ya. Misal ada kebutuhannya itu kalau di anak balita proteinnya itu misal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan, nggak pakai range 10 sampai 15. Tapi kalau yang karbohidrat, lemak, karbohidrat dan lemaknya misalnya tetap pakai presentasi. Itu gimana hitungnya? Kamu hitung dulu yang protein, yang pakai gram per kilogram berat badan. Misal dapatlah kamu pakai range yang 1 misalnya, yang tertinggi, ya, 1 gram per kilogram berat badan. Berat badan anaknya adalah misal 10 kilo. Berarti berapa kebutuhan proteinnya? 10. 1 tinggal 1 dikali gram kilogram berat badan, kan, kali 10 kilo, jadi 10 gram. Nah, 10 gram itu nanti kita konvertkan dari kebutuhan energi seharinya dapat berapa persen. Itu biasanya 11, berapa persen atau 12%. Nah, dapatlah proteinnya itu 12%, maka nanti karbohidrat dan lemaknya akan ngikutin sesuai dengan sisa dari proteinnya, ya. Dan ingat, ini semuanya totalnya harus 100%. Ya, mahasiswa suka lalai, suka salahnya di situ. Kalau pas lagi saya periksa gitu, ya, kasus ataupun ujian, mau ditambah-tambah 115% atau ditambah-tambah kok cuma 95, ya. Ini harus pastikan dulu ini semuanya 100%, ya. Kayak protein misalnya 12% dikali 1700 bagi 4, ya. Jadi berapa? 63,7. Terus lemak ambil 25%, ya. 25% kali 1700 dibagi 9 kilokalori dapatlah 47,2 gram. Kalau yang beda sendiri lemak, ya. Dan ini juga kalian suka kebalik nih, ada gitu, ya. Salah satu yang sering terjadi juga di mahasiswa yang kebalik, misalnya protein bagi 9, lemak bagi 4, ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Itu dan
vitamin C dan lainnya. Ya, ini yang kita hitung baru zat gizi makronya saja. Habis itu ngapain? Bikin standar makanan. Ya, mudahnya kita pakai acuan tadi dulu aja, piramida gizi seimbang. Ya, tadi sumber karbohidrat kalau di piramida gizi seimbang patokannya atau acuannya berapa sampai berapa penukar? 3 sampai 4 ya, kita ambil 4 penukar ya. 4 penukar ya untuk sumber karbohidratnya. Oke, yang lain yang di belakang perhatikan ya. Kedengaran nggak suara saya? Oke, jangan ngobrol ya. Oke, udah semuanya konsentrasi. Oke, siap ya. 4 penukar. Maka di sini di pinggirnya kita akan mengisinya gimana? Di satu penukar karbohidrat, satu penukar sumber karbohidrat, berapa energinya? 175. Maka 175 kali 4. Jadi kali maka di sini 4. Ya. 175 kali 4 160 betul? Enggak sih. Sorry, ini 700. 175 kali 4 700 betul? Oke. Sekarang karbohidratnya. Satu penukar sumber karbohidrat berapa gram karbohidrat? 40. Maka 40 kali 4. Jadi 160. Proteinnya berapa satu penukarnya? 4. Ya, ini lihatnya dari mana Bu? Dari Penukar. Ya. Jadi 4 kali 4 benar 16. Lanjut. Nah, sekarang di golongan sumber protein hewani ya. Lu mau pakai apa ya? Rendah lemak, lemak sedang apa tinggi lemak, karena ini pasiennya misalnya subjeknya remaja gitu ya. Adalah pakai yang kita pakai yang lemak sedang. Kenapa? Karena lemak sedang itu yang paling banyak sering dikonsumsikan ya. Kalau kamu lihat lemak sedang tuh kayak Telur, sapi, ayam dengan kulit gitu ya, apalagi telur adanya di lemak sedang. Ya, jadi nanti memudahkan kalian ketika membuat menu. Tapi kalau misalnya nanti dapat pasien dewasa, hipertensi, kolesterol, misalnya bisa jadi kamu pilihnya yang Rendah. ya. Oke, tadi kalau di piramida gizi seimbang berapa acuannya? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Oke, jadi kita ambil berapa? 3. Ya, 3 penukar. Satu penukarnya Lemak sedang. sumber protein hewani lemak sedang berapa 7. kalori? 75. 70. 5 Berarti 75 kali 3. Ya, berapa hasilnya? 225. Untuk lemaknya? 5. Penukarnya berapa? 5 Jadi kali 3. jadi berapa? 15. Proteinnya berapa? 7. Ya, tinggal kali jadi 21. beres 1 untuk sumber protein Hewani. ya. Sekarang protein Nabati. ini siapa ya? Laki-laki yang di belakang ini? Ya, siapa? Agil. Oke, Agil. Ini sumber protein nabati, gimana cara ngitungnya ini bisa dapat seperti ini Agil? Ya, yang ini? Yang bagian perhitungan Ini nabati ya, yang sumber kandungan zat gizi. yang kalori Bu. Ya, coba yang kalori gimana cara ngitungnya? Kenapa bisa dapat 225? Kalorinya itu dalam bentuk keseluruhan yang udah berdasarkan berat bersih bukan berat bersihnya. Gimana jadi berat bersihnya? Ya berat bersih dari bahan. Ambil kamu pindah ke depan. Pindah ke depan ya. Benar nggak yang kata Agil tadi? Oke, Agil ke depan. Biar tahu salahnya gimana. Bisa tukeran dulu temannya yang perempuan. Voluntary siapa yang mau ke tempatnya Agil? Ya. 75 dikali 3 ya 225. Nanti si karbohidratnya misalnya 7 berarti 7 kali 3 21. Si proteinnya 5 berarti 5 kali 3 15. Lemaknya berarti 3 kali 3 9. Agil, masukin dulu handphonenya ke dalam Agil. Saya kalau mau kamu tidak menduakan saya ya. Buatnya pembimbingnya biar paham ya buat kalian juga ini. Nah, karena ini basicnya nih harus bisa.
nabati. Protein nabati. Jadi satu penukar tadi berapa kalau di piramida makanan untuk rekomendasinya protein 2 sampai 3 3 per nukar. Nah, kamu bisa di sini menganggarkannya 2 atau 3. Kita tulis aja dulu 3 misalnya ya, karena kita pengen ada di makan pagi, makan siang, makan malam, atau enggak nanti buat di snack. Kalau di pagi nggak ada, buat di snack pagi. Kalau nggak di snack sore mau pakai nabati, saya bikin kacang hijau atau apapun itu ya. Jadi kita anggarkanlah di sini 3 per nukar. Maka bagaimana menghitung ke pinggirnya? Kalorinya tuh Karbohidrat dulu. Oke, sekarang karbohidrat. Satu penukar karbohidrat berapa? 7 Satu penukar karbohidrat di penukar itu adalah 7 gram. ya. Maka ketika kita menganggarkan di sini 3, maka di sini kita kalikan 3 dikali itu 7 dapat 21. Itu ya. Yuk, udah paham? Oke. Untuk yang protein, satu penukarnya berapa gram? 5 gram. Satu penukar protein nabati di bahan makanan penukar itu mengandung 5 gram protein. Maka kalau kita merencanakan 3 penukar, 3 dikali 5 Nah, tulislah di sini 15. 11 Di sini kita menganggarkannya 2, di sini berapa? 10 2 kali 5 gitu ya. ya. Mama, berapa? 3 3 ya, maka tinggal 3 dikali 9 bisa 9 Kalau kita menganggarkannya di sini cuma 1, maka di sini berapa? 3 Ya, lanjut terakhir kalorinya. Satu penukar protein nabati 75 75 Karena di sini kita menganggarkan 3, maka 75 kali 3 75 kali 3 jadi dapatlah 225 Itu ya. Paham sampai di sini semuanya? Ada yang belum paham? Bisa melanjutkan? bisa. Oke, lanjut ke Sayuran Ya, kalau kan harus kan di piramida seimbang sama di isi piringku ada sayur ya. Maka di standar makanan juga kita harus ada sayuran. Sayuran itu ada golongan A, B, dan C. Kalau kamu buka penukar, ya, itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Ya, yang membedakan nanti kalori sama proteinnya. Jadi kalau golongan A itu biasanya tidak dihitung ya. Itu Ya. dianggap 0 kalori. Kenapa? Karena kecil banget. Zat gizi yang ada di sayuran tersebut, dan biasanya kita konsumsinya juga nggak banyak-banyak amat. Misalnya selada ya ada di golongan A kan. Selada itu kan juga nggak kita makan 100 gram ya. ya. Bukan 100 gram aja jarang. Paling kan kita makannya 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah sayuran di golongan apa? B Wortel, buncis, bayam, kangkung, brokoli itu adanya di sayuran golongan B Makanya kita cenderung menghitung yang merencanakannya itu di standar makanan pakai yang golongan B atau golongan C. Kalau golongan C apa tuh? Adanya daun terus apa? bayam merah gitu-gitu. Ada lainnya. Misalnya kamu di ibu hamil, ibu menyusui. Nah, kita suka bikin tuh menu dari daun singkong ya. Untuk melancar ASI dan lainnya, barulah kita anggarkan untuk di golongan C satu penukar. Ya. Kalau ini kita di golongan B, maka kita tulis 3 penukar. Rekomendasinya berapa di piramida makanan? 3 sampai 5 3 sampai 5 gak 3 sih? sampai 4 ya. Jadi ya udah kita ambil yang terendah ya, jadi 3 ya. Oke. Satu penukar sayuran golongan B berapa karbohidratnya? 25 Jadi 5 kali kali 3 15 ya. Proteinnya berapa? 1 Ya, proteinnya 1 saja, berarti 1 kali 3 ya. Kalorinya 25